ngaji semua, ada doa yang pendek. Mau nggak Anda kita ajarkan doa yang pendek, diajarkan oleh baginda Nabi, apa? Ghufranak. Ayo kita bareng-bareng. Ghufranak. Kalau kita sudah membaca itu ghufranak, maka tatkala masuk kamar mandi kita menggunakan kaki kiri, maka masuk kaki kanan, selanjutnya kaki kanan, maka makhluk Allah yang namanya jin selain manusia tadi bilang begini, ya kita nggak boleh nih di sini, ya keluar yuk. Kenapa? Nggak boleh sama kita. Ghufranak, setan udah pergi. Maka setan ini tempat-tempat semacam itu kita harus hati-hati. Saya ingat betul. Dulu saya itu ada dekat rumah itu ada hotel. Saya nggak sebutkan nama hotelnya. Saya diundang. Assalamualaikum di WhatsApp. Ustadz bisa datang ke tempat kami. Biasanya saya diundang untuk tausiah. Apa temanya? Saya jawab, enggak Ustadz, cuma doa saja. Di pikiran saya, oh ini ada Ustadz yang lain tausiah. Saya hanya doa saja. Kenapa sih nggak menggunakan Ustadz yang satunya yang tausiah itu? Pikiran saya begitu. Tapi namanya diundang. Saya datang. Kemudian apa? Ustadz, ini alhamdulillah saya baru buka outbound. Jadi ini hotel, ini tempatnya outbound. Di sini makam, tapi udah ditutup. Orang nggak tahu kalau itu makam. Ini ada sungai, ini outbound, ini sungai besar. Di situ ada pohon besar. Nah, Ustadz kita doanya di sana. Kemudian apa? Mana yang tausiah? Nggak ada Ustadz. Loh saya ini doa buat apa ini? Barulah beliau itu jujur yang punya hotel. Ustadz, ini GM-nya ngomong gini. Ustadz, ini kita kan baru buka outbound. Ini saya ini bersih, tim kita itu lagi bersihin rumput. Di sini bisa, tapi di bawah pohon sana ini nggak bisa. Terus sontak saya bilang, jadi Anda ini datang ngundang saya untuk ngusir setan? Masya Allah, tahu gitu saya nggak hadir ini. Begitu ya. Nah, setan itu ternyata dibagi menjadi dua. Satu, setan itu di mana tempat kita sebelum kita datang, sebelum kita bangun rumah sudah ada di situ. Bagaimana cara ngusirnya? Ada sendiri. Tapi ada setan yang didatangkan untuk merugikan kita. Orang yang lemah iman, orang yang nggak suka sama kita. Biasanya kan orang bisnis itu, orang yang nggak suka orang bisnis hotel, yang nggak suka orang bisnis hotel. Orang bisnis dawet, yang nggak suka juga bisnis dawet. Orang bisnis gorengan, yang nggak suka juga bisnis gorengan. Begitu saja iri hati dengki kita. Begitu juga begitu. Setan ini begitu. Ini bagaimana? Kalau kita pembahasan di video sebelumnya adalah bahwasanya setan itu tempatnya apa? Air. Ini sungai. Ini sungai. Ada. Pohon besar. Ada. Lubang. Banyak. Tempat kotor. Banyak. Maka di sini tempatnya jin buang anak ini kata saya. Waduh, ngeri juga Ustadz. Terus saya tanya, Ustadz, bisa kan? Insya Allah. Ini buat apa masak-masak segini banyaknya? Saya tanya begitu. Beliau menjawab, ya ini buat syaratnya Ustadz, agar supaya jinnya pergi. Saya langsung jawab itu. Oh, kalau syaratnya begini, insya Allah jinnya bisa pergi. Oh, tapi kalau datang lagi, syaratnya nggak mau masakan model begini. Pakai apa? Pakai kepala kerbau. Serius Ustadz? Emang muka saya ada bercanda begitu? Oh gitu Ustadz, ya harus pakai kepala kerbau. Iya. Mikir itu orang. Tapi kalau datang lagi, nggak mau kepala kerbau. Gimana dong? Kepala Anda yang dipakai. Ustadz serius dong? Saya serius. Wah, maknanya apa? Saya katakan begini, setan itu kita ngobrol begini, dia paham. Kalau Anda sampai di awal bikin menjamu mereka setan itu, kita apa? Kita eluh-elukan dengan apa, sesajen atau apa, maka dia tatkala datang minta sesuatu yang lebih, minta sesuatu yang lebih. Bahkan nanti bisa minta kepala Anda. Makanya kalau ngusir setan, ya sudah diusir saja. Saya itu pernah ini, mohon maaf ini tempat lain, caranya itu gini. Saya bangun ruko, itu tukang-tukang saya itu ngerjain di bawah semua. Ini ngapain di bawah semua? Nggak ada yang di atas saya tuh. Waduh, saya nggak berani di atas. Kenapa? Ini yang jaga. Saya itu masang bata, dijaga itu. Saya candain itu. Yang jaga siapa? Jin Mas. Cewek apa cowok? Kalau cantik kan lumayan. Serius ini Mas, saya takut. Orang yang ngejar begitu. Ya sudah. Saya naik ke atas. Saya hanya bilang begini. Assalamualaikum ya ibadihis sholihin. Maknanya kalau kita masuk ruangan kosong, kita menggunakan Assalamualaikum ya ibadihis sholihin. Itu yang pertama. Orang sudah pergi. Jin sudah pergi. Kemudian saya baca begini. Saya menyombongkan diri di depan jin-jin itu. Karena apa? Kita ini adalah khalifah fil ard. Kita itu adalah pemimpin di dunia ini. Saya ngomong apa?
siapapun makhluk Allah selain manusia ini kuperintahkan pergi. Kalau enggak kusembelih. Saya ngomong begitu. Saya hanya baca muawwidatain. Muawwidatain itu apa? Ayat kursi apa? Al-Falaq dengan An-Nas ditambahin ayat kursi 1. Kemudian pergi. Saya nggak tahu jin itu pergi apa enggak, sebab saya nggak bisa lihat. Kemudian apa? Ya sudah naik. Tukang-tukang saya bilang begitu. Kemudian apa bilang? Masih ada? Nggak ada Pak, udah pergi. Aman. Maknanya jin itu kita jangan sampai kita tawadhu. Jangan sampai kita merunduk pada jin. Sombong aja itu sama jin. Pergi, babat habis. Nggak ada itu istilah kita kompromi dengan jin. Nggak ada ta'awun. Karena baginda Nabi mengatakan, innahu aduwwum mubin. Sesungguhnya mereka musuh kalian yang nyata. Kalau kata baginda Nabi itu mereka musuh kita, jangan sampai kita ngobrol. Kita kan kadang ngobrol itu, ada pohon besar, kita lewat malam-malam. Nuwun sewu mbah. Nuwun sewu sama siapa? Nggak boleh. Ada jin apa? Pergi. Nggak ada. Kalau ada jin di sini, kamu pergi. Kalau nggak, saya sembelih kamu. Harus berani gitu kita. Oleh karena itu, jangan sampai kita takut dengan musuh yang betul-betul ditakdirkan oleh Allah sebagai musuh kita. Nah, lalu saya tadi janji, bagaimana cara mengusir setan, yang mana setannya sudah ada di situ dulu. Caranya, dikata baginda Nabi Muhammad SAW, bacakan suratul Baqarah. Suratul Baqarah. Apabila sebuah tempat kita bacakan suratul Baqarah, maka jinnya akan pergi. Itu alhamdulillah kita bacakan surat Baqarah. Atau ada namanya ayatul hifat. Ayatul hifat itu apa? Ayat untuk menjaga. Ayat hifat itu apa? Ayat kursi. Saya pernah diajarin oleh guru saya, bagaimana sih kalau kita menghadang jin itu yang masuk dari luar, yaitu kita bacakan ayatul hifat. Berapa kali guru? Kata guru saya diajarin guru saya 11 kali, 11 kali, 11 kali, 11 kali. Wow, alam, terserah. Yang penting ayatul hifat. Di 11 kali itu apa? Bayangin aja pinggir rumah kita baca. Kalau perumahan kan dempet-dempet kita baca. Yang depan kita bisa kita di situ. Yang pinggir mungkin dempet nggak bisa. Yang belakang mungkin bisa. Bayangkan ayat kursi. Kalau kita menahan jin yang dikirim, maka ayat kursi. Tapi kalau jinnya itu sudah ada sebelum kita bangun rumah, maka suratul Baqarah. Maka kalau Anda setiap hari membaca suratul 1 juz per hari, maka dalam siklus 1 bulan Anda pasti menjumpai suratul Baqarah. Maka di rumah Anda begitu luar biasa enaknya, nggak ada jin. Itulah jin. Oleh karena itu kalau kita masuk kamar mandi, maka jangan sampai kita tidak doa. Setidaknya kalau mepet-mepet doanya apa? Ghufranak. Sehingga apa? Mohon maaf ini suami istri jangan sampai melakukan hubungan. Mohon maaf sekali saya katakan, hubungan suami istri, hubungan badan di dalam kamar mandi. Karena apa? Di dalamnya ada setan. Kalau ada setan ikut andil dalam proses sehingga anak kita bandelnya minta ampun, ya wajar. Karena kita apa? Melibatkan jin dalam kita melakukan hal itu. Oleh karena itu jauhi tempat-tempat yang dimana jin itu banyak. Oleh karena itu, saya review kembali. Yang pertama, jin itu akan tinggal di setiap rumah kita, yaitu apa? Di tempat air. Yang kedua, di pohon besar. Yang ketiga, di lubang. Yang keempat, di tempat kotor. Makanya rumah kita kalau ada sawangnya itu tanda itu kotor. Bersihin dong. Nanti kalau ada jinnya di situ kerasan gimana dong? Bersihin dong. Oke ya. Baik. Kita langsung kembali kepada pokok permasalahan, yaitu adab-adab kita atau etika kita dalam bermasuk toilet. Yang ke-14, al-istinja bilma wal hajar. Tatkala kita bersuci, maka itu boleh menggunakan yang pertama air, yang kedua hajar, yaitu batu. Kalau tadi air itu syaratnya yang boleh dipakai bersih air mutlak. Air mutlak itu apa? Sudah ada di video yang sebelumnya. Air mutlak itu ada 7. Cluenya ada 7 ya. Nanti bisa kita lihat ya. 7 itu di video yang sebelumnya. Cari aja itu di part sebelumnya. Itu adalah air mutlak itu apa? Di bab toharo. Nah yang hajar itu batu. Batu itu minimal 3 dan kering dan memiliki 3 sisi. Tapi itu yang ke-14. Kemudian yang ke berapa? Yang ke-15, yang terakhir adalah apa? Al-istinja bil yadail yusra, yaitu kalau kita pup, kita cebok, baik itu menggunakan air maupun menggunakan batu, disunnahkan kita pakai tangan kiri. Nah, kiri
bagi Anda semua yang sulit membedakan kanan dan kiri, boleh tanya orang tuanya atau nanya pasangannya, mana sih kanan kiri. Kadang di antara kita ada loh yang bingung. Alhamdulillah saya tidak bingung, ini kanan, ini kiri. Maka ini tugasnya masing-masing. Bukan berarti tangan kanan lebih mulia, tangan kiri tidak. Memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing, dua-duanya. Buktinya kalau ini nggak mulia, jam ini ada tangan kiri. Jam kanan nggak ngiri tuh, tangan kanan. Cincin ya biasa dipakai apa? Ya tangan kanan. Ini menunjukkan semua di tubuh kita itu sudah ada tugasnya masing-masing. Oleh karena itu, itulah etika atau adab kita di dalam masuk kamar mandi. Ikhwani fillah, teman-teman yang saya cintai, maknanya itu global sekali. Kalau kita lihat bahwasanya kita masuk saja ke kamar mandi itu ada 15 poin kita agar supaya kita beretika, beradab, berakhlak. Apalagi kita yang lain. Oleh karena hidup itu begitu luar biasa kalau kita beragama Islam. Karena apa? Begitu diaturnya from A to Z. Dari A sampai Z diatur. Sehingga kalau kita, janganlah kita berpolitik dicampur dengan agama. Salah. Maknanya apa? Berpolitiklah yang agamis. Kalau kita berbudaya, budayawanlah yang agamis. Kalau kita berbisnis, berbisnislah yang agamis. Sehingga apa? Kalau tatanan ini di setiap lini, insya Allah kehidupan kita lebih baik dan lebih baik. Karena Allah mengendaki sesuatu yang baik. Dan Allah dalam mensyariatkan sesuatu itu tujuannya yaitu lebih baik dan bermanfaat dan memudahkan bagi hamba-hamba Allah. Dan kita khususnya umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan jangan lupa please share, like dan komen. Tunjukin ke teman-teman sebagai dakwah antum semua. Tujuannya apa? Kalau ada orang lain yang mendengarkan, maka orang lain itu mendengarkan, maka Anda juga dapat pahalanya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.